Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang implementasi penilaian kerja dengan metode 360 degree feedback. Saya Rizky Padilla. Saya dari kelas Malam C, STT Wastu Kancana, Purwakarta. Nah, di sini sebelum memulai pada pembahasan, ini ada beberapa tahapan yang akan dibahas pada video kali ini. Tahapan pertama yaitu tentang pengertian penilaian kerja. Di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja. Yang kedua, yang ada manfaat dan tujuan penilaian kerja. Menjelaskan pentingnya penilaian kerja dalam sebuah perusahaan organisasi. Yang ketiga itu adalah pengertian metode 360 degree. Dan yang keempat adalah implementasi metode 360 degree. Sini yang pertama adalah pengertian penilaian kerja. Di sini penilaian kerja dalam bahasa Inggris istilah penilaian kerja disebut dengan performance appraisal, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan organisasi. Isinya ada beberapa ahli yang ikut mendefinisikan penilaian kerja. Ada oleh Suprihanto tahun 1998. Penilaian kerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Dan ini menurut Disler, definisi penilaian kerja adalah evaluasi kinerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukan oleh yang disesuaikan dengan standar prestasi. Nah, ini menurut Handoko pada tahun 1994. Definisi penilaian kerja menurut Handoko adalah cara untuk mengukur segala kontribusi pada setiap karyawan di dalam organisasi. Dan menurut Mondi Ennu, definisi penilaian kerja menurut Mondi Ennu adalah tinjauan formal serta proses plus kinerja karyawan maupun kinerja tim. Nah, ini untuk manfaat dan tujuan penilaian kerja. Di sini penilaian kerja itu dapat memiliki manfaat untuk performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Itu ada lagi yaitu untuk compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Dan placement decision, menentukan promosi, transfer, dan demotion. Terus training and development need, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka telah optimal. Dan ada lagi untuk career planning and development, memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Terus untuk proses staffing, proses defisiensis, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Dan yang terakhir untuk feedback, memberikan umpan balik bagi urusan pegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Nah, beberapa syarat efektivitas penilaian kerja, yaitu ada satu, relevance. Penilaian kerja itu harus relevance. Ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi. Dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Terus ada lagi sensitivity. Sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Untuk reliability, hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolok ukur yang objektif, sahih, akurat, konsisten, dan stabil. Dan untuk acceptability, jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, atasan dan bawah. Yang terakhir, harus practicality, yaitu mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit.
Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan metode 360 degree feedback. Yang saya ambil adalah metode ini. Dan pengertian dari metode ini adalah merupakan suatu metode di mana seorang karyawan menerima umpan balik dari berbagai pihak di perusahaan. Penilaian kerja ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta potensi pengembangannya. Dan metode 360 degree feedback dikenal dengan banyak nama meliputi multi-letter feedback, all-around feedback, 360 degree appraisal, 540 degree feedback, 400 degree feedback, 180 degree feedback per appraisal, dan upward feedback. Nama tersebut mendeskripsikan sesuatu yang sama, yaitu penilaian kerja yang dilaksanakan oleh beberapa sumber. Terdapat 4 penilaian yang umumnya digunakan dalam penerapan metode 360 degree feedback, meliputi diri sendiri, rekan kerja, atasan, dan subordinat. Nah, untuk 360 degree feedback tersendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya adalah 1. Merupakan teknik pengamatan yang sangat baik. 2. Merupakan sistem yang akurat, reliable, dan kredibel. 3. Lebih objektif karena banyak penilai. Dan kekurangannya adalah 1. Makan waktu dalam implementasinya, dan 2. Sulit diterapkan pada cross functional system. Untuk proses implementasi 360 degree feedback ada beberapa fase, yaitu 6 fase ya. Fase 1 adalah identifikasi kompetensi, yaitu yang interpretasi kompetensi yang relevan yang mampu mengukur kinerja karyawan secara akurat. Terus fase kedua yaitu pemilihan 360 degree feedback tool yang dapat dipilih dari pengembangan instrumen yang telah ada atau disusun ulang secara spesifik oleh perusahaan. Fase ketiga, pemilihan dan persiapan raters dan raters. Raters baiknya dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian mereka untuk menilai karyawan yang menjadi subjek penilaian. Untuk fase keempat, implementasi metode 360 degree feedback. Sebelum mengimplementasikan metode penilaian tersebut, pihak-pihak yang berpartisipasi harus memahami tujuan dari proses 360 degree feedback. Dan fase kelima yaitu pemberian dan penerimaan 360 degree feedback. Pemberian feedback dapat dijadikan sebagai saran pembelajaran bagi karyawan untuk belajar dan berkembang dengan mengetahui kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Fase ke-6, pengembangan. Pada fase ini dilakukan pengembangan kompetensi yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian sesuai kondisi karyawan sesuai dengan deskripsi kerjanya. Dan untuk implementasinya tersendiri saya mengambil dari jurnal yang berjudul Perancangan Penilaian Kerja Karyawan pada Perusahaan Furnitur dengan metode 360 degree feedback yang ditulis oleh Remba Yanuar Epranto dan Leli Riawati, Tusrianti Tioningtyas Dina Putri, Faculty of Engineering Industrial Engineering Department Universitas Brawijaya. Nah, untuk identifikasi masalah pada jurnal tersebut yaitu perbaikan form penilaian kerja karyawan merujuk pada beberapa preferensi dan diskusi dengan pihak manajemen. Banyaknya penilaian yang terlibat melalui sistem penilaian tersebut mampu meningkatkan objektivitas dan mengurangi bias. Dan untuk pemilihan raters dan raters, setelah melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu, kriteria dan subkriteria yang digunakan mengacu pada managerial core competency models. Pemilihan model kompetensi dan subkompetensi ini berdasarkan pada kesesuaian kompetensi dan subkompetensi dengan menilai nilai kerja dan lingkungan kerja perusahaan, serta kemiripan penggolongan kompetensi dengan form penilaian kerja karyawan saat ini. Nah, ini untuk faktornya managerial competencies, dan subfaktornya itu karakteristik kompetensi yang digunakan meliputi general integratif kompetensi, planning and control kompetensi, leading kompetensi, dan managing conflict and change kompetensi yang nantinya akan menjadi kompetensi pada AHP-nya. Nah, ini untuk penilaian kerjanya berdasarkan dari sumber pernilai, yaitu penilaian dilakukan oleh atasan, rekan kerja, subordinat, dan diri sendiri. Terus aspek penilaiannya didasarkan pada 4 aspek managerial core competencies. Terus untuk ketetapan penilaian, penyelesaian aspek penilaian dengan penilai sehingga hasil penilaian lebih akurat. Terus untuk penguatan aspek penilaian, setiap aspek penilaian dianalisa bobotnya melalui metode analytical
hierarki proses AHP. Standar penilaiannya dibuat secara terperinci untuk menghindari bias pada penilaian antara satu penilai dengan penilai lainnya. Nah, untuk pembobotan AHP-nya itu beberapa subkompetensi digunakan serta beberapa lainnya tidak karena kekurangan sesuaian dengan nilai kerja dan kondisi kerja di perusahaan. Pemilihan subkompetensi dilakukan melalui diskusi dengan pihak manajemen. Tiga nilai pokok di perusahaan yang meliputi keterbukaan, kepemimpinan, dan perilaku kerja diikutsertakan dalam form penilaian kerja yang baru. Nah, ini untuk pembobotan AHP-nya untuk kompetensi dan subkompetensinya. Nah, ini untuk general integratif kompetensi diberi bobot 0,092, yang ini subkompetensinya yang meliputi, dan penilaiannya ada, bobotnya juga. Nah, untuk planning and control kompetensi di sini ada dengan bobot 0,483. Dan ini subkompetensinya dan penilaiannya bisa dilihat. Terus ada leading kompetensi dengan 0,362, dan yang terakhir itu adalah managing conflict and change kompetensi 0,063. Dari keempat kompetensi tersebut, total bobotnya itu tidak boleh lebih dari 1, karena begitu dijumlahkan hasilnya adalah 1. Dan ini hasil penilaian. Hasil penilaian kerja karyawan ini menggunakan metode 360 degree feedback menggunakan parameter penilaian dalam rank atau 1 hingga 5 yang merepresentasikan performansi kinerja karyawan berada pada rank unsatisfactory atau mengecewakan hingga outstanding memukau. Pada tabel menguraikan hasil penilaian kerja karyawan dengan metode 360 degree feedback. Nah, ini hasil penilaian kerja pada kepala departemen dan kepala divisi pada perusahaan furnitur ya. Bisa dilihat di sini rata-rata untuk hasil penilaiannya itu di atas 3 semua ya. Dan ada satu saja yang mendapat nilai di atas 4, yaitu kepala divisi personal sekretariat. Sini bisa dilihat. Kemudian ini adalah berdasarkan hasil penilaian kerja dengan metode 360 degree feedback, terdapat 23 karyawan yang mendapatkan nilai pada rank 3 efektif dan 4 highly efektif, serta 1 karyawan yang mendapatkan nilai pada rank 4 highly efektif dan 5 outstanding, yaitu kepala divisi personal sekretariat. Kesimpulan, metode 360 degree feedback merupakan suatu metode di mana seorang karyawan menerima umpan balik dari berbagai pihak dan perusahaan. Kemudian terdapat 4 penilaian yang umumnya digunakan dalam penerapan metode 360 degree feedback, meliputi diri sendiri, rekan kerja, atasan, dan subordinat. Untuk pemberian bobot penilaian dapat meminimasi terjadinya subjektivitas penilaian, dan peningkatan dan penurunan hasil penilaian kerja tersebut dapat terjadi akibat pengaruh penilaian dari sumber lainnya, yaitu rekan kerja, subordinat, dan diri sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.